Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Praise the Lord. Puji Tuhan. I am so happy to be with you today. Saya senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. I have good news for you from God's Word. Saya punya kabar baik buat Bapak Ibu sekalian dari firman Tuhan. So we will be studying every person walking in his own path. Hari ini kita akan belajar tentang setiap orang akan berjalan pada jalannya masing-masing. So we start by reading Joel 2:8. Kita bersama-sama baca di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. And I'm going to read another translation, which is called the New King James as well. It says it a little bit differently, so I'll just have you interpret that as I read it. It says, they do not push each other. Di dalam terjemahan lain, yaitu dalam bahasa Inggris versi NKJV, mereka itu tidak saling dorong-mendorong. Everyone marches in his own column. Masing-masing mereka berjalan atau berbaris di barisannya masing-masing. Or that word column means a highway or a pathway. Kolom yang dalam bahasa Inggrisnya kolom itu yang saya bacakan, yang saya sampaikan tadi barisan, sebenarnya dia berbicara tentang jalan raya. And it goes on, though they lunge between the weapons, Sekalipun mereka harus berada di antara berbagai senjata, they are not cut down. mereka tidak akan terluka atau terputus. They literally are not stopped by any losses. Atau dengan kata lain, mereka itu tidak akan berhenti apapun kerugian atau kehilangan mereka. Now this is a very interesting scripture. Nah, firman Tuhan ini sangat menarik, Bapak Ibu. This chapter, Joel 2, describes the last day army of the Lord in the earth. Nah, Yoel pasal 2 ini menggambarkan tentang hari terakhir dari para tentara Tuhan di muka bumi ini. And what Jesus is doing through them. Dan apa yang Yesus kerjakan melalui mereka. My question is, are you part of God's army in the earth today? Bapak Ibu, pertanyaan saya sekarang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Anda adalah juga bagian dari tentara Tuhan di saat sekarang ini? If you know Jesus as your Lord and Savior, then you are part of His great army. Jika engkau mengetahui Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, maka engkau adalah bagian dari tentaranya Tuhan ini. If you don't know Him, then all you have to do is ask Him into your heart. Jika engkau tidak mengenal, tidak mengetahui Dia, Tuhan sebagai juru selamat, yaitu Yesus, maka mintalah Dia untuk masuk ke dalam hatimu. And cleanse me from all my sin. Dan mintalah Tuhan supaya membersihkan kita ini dari segala dosa-dosa kita. You will have to read the whole book of Joel 2 to understand this prophetic message given.
Maka kita perlu baca keseluruhan kitab Yoel ini ya, supaya kita bisa mengerti kata-kata firman yang adalah nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitab ini. Please read it. Bapak Ibu tolong baca ya, tolong baca dan pahami kitab Yoel keseluruhannya. Because this is the hour we are living in right now. Karena yang tertulis dalam kitab Yoel adalah zaman sekarang ini ya, masa di mana kita hidup sekarang ini. So don't worry about understanding it, but pray that the Holy Spirit will quicken it to your heart, mind, and spirit. Jadi kita jangan khawatir bagaimana ya saya bisa memahami kitab Yoel ini. Tapi mari kita berdoa supaya Roh Kudus menghidupkan firman itu di dalam hati, pikiran, dan dalam roh kita. So we continue on in verse 11. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-11 dari kitab Yoel pasal 2 ini. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? So the Lord is our commander in chief. Jadi Tuhan adalah pimpinan dan komandan Jesus kita. He is our King of kings and Lord of lords. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. And it is Him that is in charge of this great army. Dan dialah yang memimpin bala tentara yang luar biasa ini. He is giving the orders before the army. Dan dia yang memberikan perintah kepada seluruh bala tentara ini. And His camp is very great. Dan perkemahannya itu sangat besar, luar biasa. So we do not have to fear. Jadi kita tidak usah takut, Bapak Ibu. But it is a terrible day, and it says, who can endure it? Tetapi hari itu sangat dahsyat. Firman Tuhan berkata, siapakah yang dapat menahannya? And we know that it is this way in the earth today. Terrible things are taking place. Dan kita tahu bersama saat ini, hari-hari ini, sementara terjadi hal-hal itu ya, hari yang sangat dahsyat, bahkan sangat-sangat mengerikan. Who can endure it? Siapa yang dapat bertahan? We can endure it through Jesus' blood. Dan tentu saja kita dapat bertahan melalui darah Yesus. We can seek our refuge under His shelter. Dan di dalam naungannya kita memperoleh perlindungan. Joel 2:2. Yoel pasal 2 ayat yang kedua firman Tuhan berkata demikian. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. So we see in the midst of the trouble and gloominess and darkness, here comes God's army. Di dalam ayat ini kita melihat bagaimana dikatakan suatu hari yang berawan, kelam pekat, maka datanglah suatu bala tentara. They are great and they are strong, but not because of themselves, because of Jesus in them. Mereka kuat, mereka sangat luar biasa, tetapi itu bukan karena mereka, tetapi karena Yesus yang ada di dalam mereka. And these people have been made for this very special time. Dan orang-orang ini sudah dibuat sebelumnya untuk dipersiapkan di hari yang istimewa ini. They have been trained through many trials and tribulations. Mereka sudah dilatih lewat berbagai pencobaan dan siksaan penderitaan. They know the word of God. Mereka tahu firman Tuhan. They know the voice of the Spirit. Mereka tahu dan mendengar suara Roh. And they will not be deceived by the Satan and his deception. Dan mereka tidak akan tertipu oleh berbagai tipuan dari setan.
In Daniel 12:1-3, it describes this people. Dan di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga menggambarkan orang-orang ini. Di dalam kitab Daniel 12 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan menampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ayat yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. We know that people get accustomed to the routine of life. Kita tahu bersama orang-orang dia akan hidup mereka menjadi terbiasa dengan segala rutinitas yang mereka hadapi hari lepas hari. And they just go day after day and think nothing will ever change. Mereka hanya menjalani hari lepas hari dan berpikir, wah, tidak ada perubahan apa-apa. And we know that in ourselves, we do not seek the Lord. Dan kita tahu di dalam hidup kita itu tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara. But the Spirit draws us to the Lord. Tetapi roh itu sendirilah yang membawa kita mendekat kepada Tuhan. So if you feel a longing in your heart, that your heart is empty, that is the Spirit drawing you to Jesus Christ. Dan jika di dalam hatimu Anda merasa ada suatu dorongan, ada sesuatu kekosongan di dalam hatimu, maka itu artinya Roh Kudus sementara mendorong Anda datang kepada Tuhan. And Jesus is breathing life into you. Dan Yesus dia menghembuskan kehidupan dalam hidupmu. So when sometimes there has to be a shaking and trouble to turn people away from their idols to the living God. Nah, terkadang akan ada suatu kegoncangan di dalam kehidupan orang agar supaya apa? Membawa mereka datang kepada Tuhan. And we have seen this in many of our experiences in the ministry. Dan kami sudah melihat, kami menyaksikan hal-hal itu terjadi di dalam pengalaman-pengalaman pelayanan yang kami lalui. We worked in one nation. Kami satu kali melayani di satu bangsa. There were two nationalities basically in that nation. Di negara itu mereka punya dua kewarganegaraan. And when we came there, we asked the Lord to save one of those peoples. Dan ketika kami tiba di bangsa itu, kami berdoa agar supaya bisa Tuhan menyelamatkan umat-umat, salah satu umat yang ada di sana. Those people were idol worshipers. Karena orang-orang di sana adalah para penyembah berhala, menyelamatkan orang-orang di sana ya. And the other people group had known the Lord, but they had gone to sleep. Tetapi ada juga kelompok orang, mereka sudah tahu tentang Tuhan, tetapi mereka itu istilahnya tertidur. So the country was, what you can say is in a needy situation. Jadi bisa dikatakan bahwa bangsa itu sedang dalam keadaan sangat membutuhkan. So when we came there, we began to pray and fast. Dan ketika kami tiba di bangsa itu, kami mulai berdoa dan berpuasa. For 9 months, we gathered people to pray. Selama 9 bulan kami kumpulkan orang-orang untuk berdoa. And you know, 9 months is the preparation for a child to be formed and born.
Dan kita tahu bersama 9 bulan itu adalah masa persiapan untuk bayi yang dalam kandungan akan dilahirkan. Well, I'll tell you what happened at the end of that 9 months. Baik, saya akan sampaikan apa yang terjadi setelah 9 bulan itu berakhir. We had a military coup in our country. Semacam ada kudeta militer di negara itu. And the Holy Spirit spoke to me and he said, "This is my answer to your prayer." Roh Kudus berbicara di dalam hati saya dan berkata, inilah jawaban atas doamu. I said, "What? Saya berkata, apa? Is this your answer, trouble?" Apakah ini jawabanmu Tuhan? Masalah. You see, God's ways are not our ways. Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, cara Tuhan bukan cara kita. As the heavens are above the earth, so are his ways above our ways. Setingginya langit demikianlah tingginya Tuhan melampaui jalan-jalan kita. So there was great panic in the nation. Jadi ada suatu kepanikan besar terjadi di bangsa itu. That the idol worshiping nation was so frightened. Mereka yang para penyembah-penyembah berhala di bangsa itu, mereka begitu ketakutan. And they started leaving the country. Mereka mulai meninggalkan negara mereka itu. There were many very sad things that happened. Dan ada banyak kisah-kisah sedih terjadi. But the other nationality began to humble themselves and gather in their churches and pray. Tetapi orang-orang yang berkeluarga negaraan yang lain ya, mereka mulai berkumpul bersama-sama di gereja, merendahkan diri dan berdoa. And as God's people humbled themselves and began to pray, the Spirit began to move. Dan jika umat Tuhan merendahkan diri dan berdoa, maka roh pun mulai bekerja. And the people that couldn't leave the country, they started to come to know Jesus as their Savior and Lord. Dan orang-orang yang tidak bisa meninggalkan bangsa negara mereka itu, mereka mulai mencari Tuhan. And from that time on, they started coming in masses to receive Christ. Dan pada saat itu mereka mulai datang, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam jumlah yang sangat banyak untuk datang menerima Tuhan Yesus. And they came and burnt their idols. Mereka datang dan mereka membakar semua berhala-berhala mereka. And they received Jesus as their Savior. Dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. And they were so happy Dan mereka sangat bahagia. because they said this, Jesus is an alive God. Karena mereka berkata, mereka bersaksi seperti ini, Yesus sungguh Tuhan yang hidup. He's not an idol of stone or wood. Dan Yesus itu bukan berhala yang terbuat dari batu dan kayu. He hears me. He answers me. Dia, Yesus, menjawab, mendengar saya dan menjawab doa saya. And they were so excited to find the living Christ. Dan mereka sangat bersemangat, sangat senang sekali, bersuka cita ketika mereka bertemu dengan Yesus yang hidup. So, I want to say when trouble comes, it's not for evil. It's the ultimate purpose is for good. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa ketika hal-hal yang berat, sulit datang kepada engkau, bukan berarti itu untuk menyulitkan engkau, tetapi untuk membawa kebaikan dalam hidupmu. And if you know the Lord, it says in verse 1, at that time your people shall be delivered, and every one who is found written in the book. Dan kalau kita mengenal Tuhan, dan di saat kita membaca firman Tuhan tadi ya di dalam ayat 1, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Ini barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. And you know what book that is? Dan apakah Bapak Ibu tahu buku kitab apa itu? That is the book of life.
Dan itu adalah yang dimaksud di dalam kitab ini adalah kitab kehidupan. And you will find that in the book of Revelation. Dan kita bisa mendapatkannya di dalam kitab Wahyu. And one day the Lord will open his book of life. Suatu saat nanti Tuhan akan membuka kitab kehidupannya. And he will see if your name is written in his book. Dan Tuhan akan mencari apakah namamu tertulis dalam kitab kehidupan itu. Because that's what happens when you give your heart to Jesus. He writes your name in his book of life. Itulah yang akan terjadi di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan akan menulis nama kita dalam kitab kehidupannya. So it is very important that you get your name written in his book. Bapak Ibu, sangat penting agar supaya nama kita itu tertulis dalam kitab kehidupan. So we go on to verse 2, and this describes the resurrection. Di dalam ayat 2, kitab Daniel tadi pasal yang ke-12, di situ menggambarkan, mendeskripsikan tentang kebangkitan. And so there's two places that we can go, to everlasting life, to heaven, or to shame and everlasting contempt, hell. Ya, jadi di sini ada dua tempat di mana kita akan menuju ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada hidup yang kekal di surga atau kepada kehinaan dan kengerian yang kekal tetapi di neraka. In verse 3, but those who are wise will shine light, the brightness of the firmament. Dan dalam ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. And those who turn many to righteousness like stars forever and ever. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. So we want to be people like that, don't we? Dan kita tentu saja mau jadi sama seperti orang-orang seperti itu ya, yang dalam ayat yang ketiga tadi. So we're going on now to the parable of the tares told by Jesus in Matthew 13:40 to 43. Nah, sekarang kita lanjut tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus, yaitu di dalam Matius 13 ayat 40 sampai 43. Firman Tuhan berkata demikian. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. So it is very important that we are not a tare. Jadi sangat penting supaya kita jangan menjadi seperti lalang, Bapak Ibu. We do not want to be burned in the fire. Tentu saja kita tidak mau dibakar dalam api. Because there will be wailing and gnashing of teeth. Karena di situ akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. So now is the time for us to get our hearts ready for Jesus. Maka inilah saatnya, sudah tiba saatnya bagi kita mempersiapkan hati kita untuk siap bagi Tuhan Yesus. And that scripture ends, it says, he who has ears to hear, let him hear. Di dalam bagian akhir dari apa yang kita baca tadi dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Joshua 1:1 to 3. Kita buka juga di firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini.
engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. So whatever God has for you, just know that it will be new territory. Segala sesuatu yang Allah miliki untuk diberikan kepada engkau, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenalilah itu. Itu adalah sesuatu teritori atau daerah yang baru. And you are in God's army, so He's the one in charge of you. Dan Bapak Ibu Anda ada di dalam tentaranya Tuhan, bala tentaranya Tuhan. Jadi Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. And we're not to fear our enemy because the Lord fights for you. Kita tidak perlu takut dengan musuh-musuh kita karena Tuhan sendirilah yang berperang bagi kita. Zephaniah 3:16 and 17. Sefanya 3 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. So that's the conclusion of my lesson. Dan ini adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. When we first came to Indonesia, the Lord gave us Isaiah 42:12. Ketika mereka datang ke Indonesia, Tuhan memberikan firman Tuhan ini, Yesaya 42 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. So I give that mandate to you. That is your, should be your nation's call to give praise to Jesus in the islands of the sea. Dan inilah mandat yang juga kami berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan itu supaya setiap pulau-pulau memberikan pujian kepada Tuhan. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto